Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan referensi atau juga watchlist untuk teman-teman tradingkan dalam beberapa hari ke depan. Nah, kita akan langsung saja. Yang pertama kita akan melihat indeks kita terlebih dahulu, yang dimana teman-teman perhatikan juga di perdagangan hari ini, indeks kita ditutup menguat plus 0,59% di level harga 7.053. Nah, secara structure market indeks kita sangat bagus yang dimana dia konsisten dengan kondisi uptrendnya ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan indeks kita seperti seakan-akan membentuk suatu pola gitu. Jadi seakan-akan dia membentuk pola rising wedge kalau teman-teman perhatikan seperti ini. Yang dimana dia semakin membentuk kerucut seperti ini gitu. Tapi kalau yang kita lihat dengan kondisi ekonomi kita, kecil kemungkinan rising wedge-nya akan pecah ke bawah gitu. Jadi kita tetap optimis bahwasanya rising wedge-nya ini gagal, yang dimana supaya valid rising wedge ini gagal adalah dia wajib membreakout area rising wedge-nya ini gitu. Jadi kalau bisa di perdagangan satu minggu ke depan dia bisa break di atas 7.100, yang dimana ketika dia break dengan candle yang impulsif, tandanya rising wedge-nya itu pecah ke atas, yang dimana tandanya rising wedge yang pola pembalikan arah ini gagal gitu atau broke gitu teman-teman. Jadi kita tidak inginkan bahwasanya rising wedge ini pecahnya ke bawah. Karena apa? Kalau seandainya rising wedge ini pecah ke bawah, besar kemungkinan dia akan turun gitu. Namun karena kita melihat indeks negara kita juga secara inflow foreign-nya masih masuk, masih in di negara kita. Jadi kita membuat roadmap-nya itu masih seperti plan awal, yang dimana dia akan tetap uptrend teman-teman. Jadi besar kemungkinan dalam waktu beberapa ke depan dia akan menyentuh area resisten yang telah kita buat roadmap sebelumnya di level harga 7.193 sampai 7.200. Nah, mungkin itu aja untuk roadmap komposit kita, yang dimana ketika kita mengetahui indeks kita seperti apa, jadi kita bisa menggunakan metode apa yang cocok dengan kondisi market kita yang dengan yang sekarang gitu. Nah, yang pertama, saya juga sudah membuat watchlist di pertanggal 30 Maret saham-saham apa aja yang ingin kita bahas di video ini. Yang pertama, kita ingin membahas saham Emyor terlebih dahulu. Kita melihat saham Emyor terlebih dahulu. Nah, untuk Emyor sendiri tadi di channel Telegram juga saya sudah informasi bahwasanya apabila saham ini mampu breakout di atas 1725, teman-teman bisa masuk dengan buy on breakout gitu. Jadi sebenarnya dia di perdagangan hari ini malah ditutup di area key level yang telah kita tandakan ini. Jadi dengan kondisi yang di mana biasanya saham-saham seperti Emyor ini ketika mendekati lebaran atau bulan puasa akan jalan sahamnya, kita tetap optimis bahwasanya saham ini akan memberi area 1725 ini gitu. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok teman-teman perhatikan, misalnya nih teman-teman belum masuk nih ya kan, teman-teman belum masuk, lihat aja bid overnya gitu. Jadi misalnya bid overnya itu ada di 17.30 sampai 17.35, teman-teman bisa masuk di saham Emyor ini gitu. Nah, untuk stop loss bagaimana? Kalau untuk stop lossnya sangat kecil teman-teman, cukup di bawah 1725 ini aja gitu. Jadi misalnya stop loss teman-teman itu di 1705 gitu. Kalau untuk swing jangka medium, teman-teman bisa gunakan metode yang seperti ini. Letakkan, jadikan candle yang impulsif ini sebagai pondasi teman-teman untuk ikut harganya. Nah, untuk stop lossnya cukup di bawah candle Maribozu-nya ini aja, sekitar 4,6%. Untuk TP1 teman-teman bisa letak di high-nya ini di level harga 1845 gitu. Jadi secara risk to reward-nya itu 1:1,5, dan itu sangat bagus untuk teman-teman tradingkan dalam jangka medium gitu. Kalau secara structure market masih sangat bagus untuk saham Emyor ini, apabila tadi pun juga kalau seandainya dia mampu close di atas 1725, itu menjadi suatu momentum yang sangat bagus teman-teman entry di saham Emyor ini gitu. Jadi kalau secara structure market sih masih oke aja. Secara structure market masih oke dia, yang penting teman-teman perhatikan aja besok. Kalau seandainya dia mampu bermain di atas 1725, teman-teman bisa masuk gitu. Tapi kalau seandainya besok dia belum mampu membreak area 1725 ini, teman-teman lebih baik wait and see gitu. Kalau seandainya besok teman-teman mampu masuk dia misalnya nih di 1735 ya kan, stop lossnya cukup di sini aja teman-teman, di setengah
candle Maribozu-nya aja gitu, di pivotnya aja. Jadi kita ambil adjustment 3% aja deh gitu kan. Nah, di sini aja stop loss-nya. Jadi untuk Emior sendiri teman-teman perhatikan saja di perdagangan besok. Kalau seandainya dia mampu bermain di atas 17.25, teman-teman bisa masuk. Kalau untuk saham Emior sendiri teman-teman jangan takut kehilangan momentumnya, karena apa? Saham ini juga volatility-nya tidak cukup tinggi, yang dimana satu candle saja dia hanya 4-5%. Jadi tidak perlu takut di perdagangan besok. Perhatikan aja, jangan takut dia ketinggalan gitu. Kalau seandainya dia bid overnya di atas 17.25, teman-teman bisa masuk di saham Emior nih. Tapi kalau seandainya rupanya di perdagangan besok dia menutup di bawah 17.25, ya teman-teman wajib buang barangnya lagi gitu. Karena momentum key level yang telah kita tandain itu di 17.25. Tapi kembali di teman-teman, kalau teman-teman punya analisanya sendiri ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kalau saya pribadi, saya ada suatu konfirmasi yang dimana kita wajib tandakan, yang dimana juga 17.25 apabila dia mampu break, tandanya itu adalah suatu konfirmasi untuk kita masuk di saham tersebut gitu. Jadi untuk Emior, teman-teman perhatikan aja di perdagangan besok. Kalau seandainya dia mampu bermain di atas 17.25, teman-teman boleh masuk. Tapi kalau seandainya close rupanya di bawah 17.25, teman-teman wajib keluar lagi, buang barangnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat saham MDKA. Kita perhatikan saham MDKA. Untuk MDKA ini teman-teman perhatikan secara structure market dari beberapa tahun yang lalu sangat uptrend. Teman-teman perhatikan dia konsisten secara major trendnya itu membuat higher high dan higher low-nya secara major trend, dan sangat bagus secara structure marketnya. Nah, kita akan mencoba mencari momentumnya. Kita akan mencoba mencari momentumnya untuk follow the trend saham MDKA ini, yang dimana kita melihat dia selalu membuat all time high-nya itu, selalu membuat all time high-nya teman-teman. Nah, kita akan memperhatikan seperti ini. Ini kita bisa jadikan area unfilled order dia. Kita bisa jadikan ini adalah area unfilled order dia, yang dimana teman-teman di perdagangan besok bisa masuk di saham MDKA ini. Nah, untuk area stop loss-nya cukup di bawah area ini aja gitu. Jadi misalnya untuk stop loss-nya cukup di bawah 4.440, teman-teman. Kita lihat ada berapa persen besok. Untuk stop loss-nya ada sekitar 4.400. Kita lihat dulu. Nah, stop loss-nya di 4390, teman-teman. Jadi sangat kecil untuk area stop loss kita. Nah, untuk MDKA besok teman-teman bisa masuk di open marketnya. Kita mencoba follow the trend saham ini, yang dimana secara major trendnya sangat bagus. Jadi untuk stop loss-nya sendiri kita letak di 4390. Area TP-nya nanti kita akan coba follow the trend-nya. Kalau teman-teman mau letak aja TP satunya itu di high-nya aja gitu, di 4850. Jadi ini adalah area TP kita. Atau kalau seandainya mau risk to reward 1:1 dulu gitu, misalnya stop loss kita 3%, ya setidaknya area TP kita 3% juga minimal gitu teman-teman. Jadi untuk MDKA teman-teman perhatikan area stop loss kita di 4390. Area entry kita bisa masuk di open market besok, karena ini adalah area yang bisa teman-teman manfaatkan mencoba masuk di saham MDKA ini. Oke, itu untuk MDKA. Nah, selanjutnya kita mencoba membahas saham TINS. Kita perhatikan saham TINS, yang dimana dia di perdagangan hari ini telah menutup area gap-nya. Teman-teman perhatikan dia ada gap di 1780 sampai 1790, dia telah menutup gap-nya. Kita perhatikan seperti ini. Nah, untuk TINS sendiri teman-teman perhatikan dia telah menutup gap-nya. Secara structure dia juga uptrend. Nah, untuk TINS bagaimana? Apakah bisa masuk? Saya sarankan teman-teman jangan masuk dulu untuk saham TINS ini, tapi wait and see dulu. Perhatikan di atas 1865. Jadi kita mencoba follow the trendnya, yang dimana kalau seandainya dia besok mampu membreak area 1865 ini, teman-teman bisa masuk dengan buy on breakout gitu. Teman-teman bisa masuk dengan buy on breakout. Misalnya dia breakout di 1885, ya kan, untuk stop loss-nya kecil, cukup di bawah 1865 aja gitu. Jadi untuk TINS sendiri teman-teman bisa masukkan ke watchlist teman-teman. Perhatikan aja, apabila besok dia mampu bermain di atas 1865, teman-teman bisa masuk di saham TINS ini, karena secara structure market juga dia bagus. Dia belum membuat lower low atau patah secara trend. Jadi kita mencoba momentum follow the trendnya, yang dimana ketika kita mencoba follow the trend suatu saham, tunggu momentumnya ketika dia membreak out. Jadi
perhatikan aja besok di level 1865. Kalau seandainya dia mampu membreak 1865 itu, teman-teman bisa masuk di saham TINS ini gitu. Kalau seandainya teman-teman yang udah punya barang di harga bawah belum jual, ya hold aja sahamnya, hold aja ya. Naikkan trailing stopnya di bawah gapnya ini, misalnya di 1745 teman-teman, atau di 1750 gitu. Oke, itu untuk TINS. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham MTech. Kita akan membahas saham MTech. Kita mencari opportunity di saham MTech di perdagangan hari ini, yang dimana teman-teman perhatikan juga sebenarnya dari jauh hari kita sudah mencoba rekomendasi saham MTech sendiri di level harga 2130 sampai 2150 kemarin, dan sekarang kita sudah running profit sangat lumayan. Apabila teman-teman punya sahamnya di harga bawah kemarin, teman-teman pasti sudah running profit hampir 11%. Nah, apabila teman-teman belum punya barangnya di perdagangan tadi juga saya sudah konfirmasi ke grup. Ketika itu saya melihat bid offernya tuh di 2330 sama 2320 tadi itu. Jadi kalau seandainya teman-teman ketika saya share di grup tadi, teman-teman langsung ambil barangnya, pasti teman-teman juga sudah running profit gitu. Nah, untuk MTech sendiri sudah harganya sudah membreak area yang telah kita tandakan, yang dimana itu adalah area key level penting kita, dan dia telah break dengan candle yang sangat impulsif. Jadi kita berharap dia besok langsung lanjut jalan. Kita berharap besok dia langsung lanjut jalan, yang dimana teman-teman perhatikan ini adalah high dia. Ini adalah high dia di level harga, sebentar ya. Nah, 2480 adalah area high dia, teman-teman. Jadi dia ada range sekitar 4% untuk menyentuh area high dia dari harga sekarang gitu. Jadi teman-teman perhatikan aja, kalau seandainya dia mampu menjebol 2480 ini, dia akan pasti lanjut jalan. Setidaknya dia menuju area harmonic resistance kita di level harga 2690 gitu. Jadi perhatikan aja besok key level penting selanjutnya ada di level harga 2480. Jadi kalau seandainya dia mampu membreak area 2480 ini, besar kemungkinan dia akan lanjut ke 2690 gitu. Kalau teman-teman bertanya apakah masih bisa masuk dengan kondisi yang sekarang, bisa aja, tapi risknya cukup gede, teman-teman. Risknya cukup gede. Risk teman-teman tuh ada di sekitar 6,5% gitu. Jadi kembali di teman-teman, apakah teman-teman bisa menerima resiko sebesar 6,5% atau tidak. Tapi kalau untuk tipe swing trader, sebenarnya dengan angka 6,5% itu masih relatif kecil, teman-teman. Jadi di video ini kenapa saya mencoba mengoptimalkan maksimum 5% supaya di teman-teman juga nyaman tradingnya. Jadi ketika teman-teman kena stop loss, tidaknya jangan terlalu besar kenanya. Makanya kalau teman-teman perhatikan analisa-analisa saham yang saya referensikan, saya usahakan setidaknya maksimal 5%. Kalaupun seandainya lebih, saya selalu nasihatkan supaya apa? Gunakan dana yang terukur. Gunakan dana yang terukur supaya apa? Ketika area menyentuh area stop loss kita, kita harus rela untuk cut loss dulu gitu. Jadi kita mencoba mencari opportunity di saham lainnya. Jadi kalau kita sudah masuk dengan tujuan trading, ya teman-teman harus rela cut loss. Jangan coba-coba hold sahamnya. Memang benar yang namanya history repeat itself, tapi itu tidak di semua saham bisa terjadi gitu. Jadi pastikan kalau seandainya teman-teman mempunyai prinsip history repeat itself, ya lihat sahamnya juga. Kalau seandainya teman-teman gunakan history repeat itself di saham-saham yang aneh-aneh, ya itu nggak akan terjadi gitu. Nah, kalau untuk MTech sendiri, ya teman-teman perhatikan aja key level penting kita di 2480. Nah, kalau seandainya besok dia mencoba retest, di level harga 2340 sampai 2350, teman-teman bisa manfaatkan untuk coba masuk ke saham MTech ini. Kalau seandainya teman-teman belum punya barangnya, kalau seandainya teman-teman belum punya barangnya breakout dengan cukup tinggi seperti ini, ya risikonya cukup gede, teman-teman, cukup gede. Jadi pantau aja, kalau seandainya dia masih coba retest di 2350, teman-teman bisa masuk. Tapi kalau seandainya besok dia langsung jalan, ya udah tinggal aja, teman-teman. Jangan coba kejar kereta yang sedang jalan, itu sangat berisiko untuk teman-teman gitu. Jadi coba kita cari opportunity di saham lainnya. Misalnya nih, teman-teman di saham MT ketinggalan nih kan, karena dia udah break dengan candle yang sangat tinggi nih. Yaudah, masih ada saham yang lain, teman-teman. Salah satunya seperti SCMA. Nah, kalau untuk SCMA sendiri sebenarnya ketika dia memberi area neckline-nya ini juga kita sudah rekomendasi, di mana di 274 sampai 282 itu adalah area entry masuk kita, dan sekarang kita sudah running profit nih. Teman-teman perhatikan. Di perdagangan hari ini dia ditutup 4,26% di level harga 294. Dia sudah running profit. Nah,
Untuk SCMA ini masih sangat menarik, teman-teman. Masih sangat menarik. Kenapa? Kalau kita lihat structure marketnya, kita cerita secara structure market ya. Kita cerita secara price movement gitu. Jadi kita harus pandai memandang satu secara pola, secara satu lagi secara price movement. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti untuk saham ini mau kemana gitu. Kita mencoba melihat saham ini mau kemana gitu. Nah, untuk SCMA sendiri, teman-teman perhatikan secara pola dia bagus, yang dimana dia telah memberi area inverted head and shoulders-nya ini, dia telah meretest dan dia mampu break ke atas, dia membuat high baru di atas 290, dan itu menjadi suatu momentum yang bagus untuk saham SCMA ini gitu. Kita coba turunkan ke time frame-nya ke H4, kita lihat time frame ke H4. Nah, kalau untuk SCMA ini, mending teman-teman bisa masuk di saham SCMA ini daripada memaksakan di saham MTEK ini. Tapi kalau seandainya besok MTEK dikasih kesempatan retest, ya teman-teman bisa manfaatkan masuk gitu. Kalau seandainya besok harganya sudah jalan, ya teman-teman jangan paksa masuk. Sama seperti MTEK ini. Sama seperti SCMA ini, kita lihat. Nah, untuk SCMA sendiri teman-teman perhatikan aja di open market besok, kalau seandainya dia tidak langsung open gap, teman-teman bisa masuk di saham SCMA ini. Stop loss-nya cukup di bawah candle yang terbuat di hari ini di tanggal 30 Maret di level harga 282. Jadi untuk area TP-nya di mana? Teman-teman bisa letak minimal 1/1,5-nya di level 312. Nah, ini adalah area TP kita. Ini adalah area TP kita di 310, kurang lebih sekitar 5,5%. Itu adalah area TP1 kita. Untuk area TP2 kita secara medium term, teman-teman bisa letakkan di high-nya gitu. Kalau untuk teman-teman bisa pegang jangka medium term, teman-teman bisa dapat kemungkinan besar structure marketnya bisa menyentuh area 374 gitu. Itu sekitar 27%. Tapi sekarang kembali di teman-teman, apakah teman-teman mampu bersabar nggak untuk hold sahamnya ini gitu. Kalau secara structure market sangat bagus, yang dimana dia telah memberi area trendline bearish-nya ini, dia membreak dengan membentuk pola inverted head and shoulders, dan secara structure dia juga sudah membuat pola high, higher low, higher high, higher low, dan besar kemungkinan dia membuat higher high baru. Ini mana itu menjadi suatu rumus untuk reverse dari bearish ke bullish-nya, teman-teman. Jadi untuk SCMA masih sangat bagus. Kalau untuk medium term, teman-teman bisa letak stop loss-nya begini, teman-teman. Misalnya nih, untuk stop loss teman-teman bisa letak di bawah swing-nya ini aja. Ini adalah swing, teman-teman bisa perhatikan 268 adalah area swing dia. Untuk TP jangka medium, kalau teman-teman ingin pegang saham SCMA ini secara medium, teman-teman bisa letak di bawah swingnya itu memang sebesar hampir 11%, tapi TP-nya teman-teman bisa dapat sekitar 27%. Itu untuk bagi teman-teman yang sabar untuk tradingnya di saham SCMA ini. Jadi gunakan teman-teman dana yang terukur. Misalnya 10,88 teman-teman rela cut loss itu sekitar 500.000. Berarti ya teman-teman harus rela masuk tuh hanya sekitar 4 juta sampai 5 juta aja gitu. Untuk area TP-nya teman-teman bisa letak di 374. Jadi untuk SCMA teman-teman bisa pertimbangkan atau teman-teman bisa jadikan referensi. Oke, itu untuk SCMA. Selanjutnya kita akan mencoba membahas saham ERA. Kita lihat saham ERA. Sebenarnya untuk saham ERA ini dari jauh hari kita sudah rekomend, tapi harganya belum jalan-jalan, teman-teman. Harganya belum jalan-jalan, tapi ada hal yang menarik di saham ERA ini. Teman-teman perhatikan. Polanya hampir sama seperti SCMA, dia telah memberi area channel trendline-nya yang dimana dia telah membentuk pola double bottom, dia telah memberi area neckline-nya ini. Tapi sesuatu hal yang menarik secara structure market, dia konsisten membuat higher high dan higher low-nya, yang dimana itu menjadi suatu rumus. Dia akan reverse dari trend bearish ke bullish-nya. Kita berharap dia akan jalan cepat atau lambat menuju area TP kita setidaknya level 625. Itu adalah level yang telah kita targetkan ERA akan capai gitu. Biasanya saham ERA ini ketika lebaran atau puasa dia akan jalan sahamnya. Jadi untuk stop loss-nya sendiri kemarin juga kita sudah konfirmasi untuk stop loss berapa persen ya di harga 580 ini. Dia close di 585, kalau di sini stop loss kita sekitar 6%, untuk TP kita di 625, teman-teman. Itu adalah TP1 kita. Jadi untuk TP2-nya nanti kita akan ada update di channel Telegram. Jadi pastikan teman-teman dapat bergabung di channel Telegram kita, karena channel Telegram kita juga tidak berbayar.
Di situ nanti kita akan sharing bareng-bareng saham apa-apa aja yang berpotensi untuk kita bisa make money gitu. Jadi untuk era secara structure market masih menarik. Sekarang kembali di teman-teman, apakah sabar untuk menunggu saham ini jalan atau enggak gitu. Yang penting ingat, jalankan metode teman-teman itu dengan stop loss. Saya selalu ulangi, jalankan metode teman-teman dengan stop loss. Jangan tidak menjalankannya dengan stop loss. Itu sangat berisiko untuk portfolio teman-teman. Oke, untuk era, kalau teman-teman bertanya apakah bisa masuk di harga sekarang, masih bisa. Kalau seandainya teman-teman dikasih kesempatan masuk di 575 tadi, atau bahkan bisa dapat di 565, sebenarnya 565 sudah tidak bagus sih secara structure market, karena kita berharap swingnya itu maksimum di 575 gitu. Jadi untuk era sendiri, teman-teman bisa masuk di open market besok. Kalau seandainya bisa dapat di 575 jauh lebih baik, dan tunggu aja waktunya, mudah-mudahan secara waktu dia akan cepat jalan sahamnya. Oke, itu untuk era. Nah, selanjutnya kita membahas saham IPPE. Saham ini teman-teman perhatikan aja, kita mencoba fishing bottom di saham ini, yang dimana teman-teman tunggu dia memasuki area yang telah kita tandakan di 378 ini. Sebentar ya, kita adjust dulu. 378 adalah area masuk kita, 378 sampai 368. Sebentar ya, kita adjust dulu supaya pas dia teman-teman. Nah, 378 adalah area masuk kita, 378 sampai 368. Jadi untuk IPPE ini teman-teman bisa masukkan ke daftar watchlist teman-teman. Jadi perhatikan, kalau seandainya ada memasuki area diamond zone yang telah kita tandakan ini, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di IPPE ini. Untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah 368, di 362 aja, sekitar 4,14%. Jadi untuk risknya juga cukup bersahabat, sekitar 4%, tidak sampai 5%. Jadi ya boleh teman-teman masukkan ke dalam referensi teman-teman gitu. Yang penting ingat, kalau seandainya dia break di bawah 368, ya teman-teman harus relakan loss ya. Jangan sampai teman-teman coba hold sahamnya, sangat beresiko. Karena kalau seandainya dia break di bawah 368 ini, dia takutnya drop ke bawah gitu. Oke, itu untuk IPPE. Selanjutnya kita akan membahas saham 3 perminyakan, yang dimana salah satunya adalah saham Akra. Untuk Akra sendiri, teman-teman perhatikan, untuk Akra sendiri sebenarnya sudah berapa kali kita mencoba masuk jual, mungkin udah kurang lebih 3 kali. Saham Akra ini dari bawah juga saya sudah pernah rekomendasikan. Jadi kalau seandainya teman-teman juga masih pegang barangnya dari harga bawah, ya selamat, pasti teman-teman sudah running profit sangat gede gitu. Nah, untuk Akra sendiri kita mencoba mencari opportunity masuk kembali di saham Akra ini. Jadi bagi teman-teman yang belum punya barangnya, teman-teman perhatikan di level harga 890 sampai 875 ini, itu adalah area entry masuk kita, yang dimana itu menjadi area diamond zone kita. Kalau seandainya teman-teman perhatikan, ini menjadi supply zone pertamanya. Ini adalah area supply zone. Sekali dia dibuang, 2 kali dia dibuang, 3 kali dia dibuang, 4 kali dia dibuang, dan dia kembali di break. Dan ini menjadi area rally base rally-nya, dan itu menjadi suatu cluster yang baik untuk teman-teman bisa manfaatkan. Besar kemungkinan dia akan ada suatu reaksi ketika dia memasuki area 890 sampai 875 ini gitu. Yang penting ingat, ketika teman-teman menjalankan metode teman-teman, selalu saya katakan jalankan dengan stop loss. Untuk stop loss kita sendiri sangat kecil, di level harga 870, hanya sekitar 2,3%, dan itu sangat bersahabat untuk area stop loss kita teman-teman. Jadi untuk Akra sendiri, teman-teman perhatikan area stop loss kita dan area entry kita. Untuk area TP kita, teman-teman bisa letak setidaknya di 930 adalah area TP1 kita, TP2 kita ada di 965. Untuk follow the trendnya, teman-teman bisa jaga-jaga dengan trailing stop gitu. Oke, itu untuk Akra. Selanjutnya kita akan melihat saham Medco. Untuk Medco sendiri, tadi pagi juga saya sudah rekomend bahwasanya area masuk kita di 560 sampai 555 itu adalah area yang sangat bagus, teman-teman bisa manfaatkan masuk di saham Medco ini, yang dimana kalau kita turunkan time frame-nya menjadi time frame H4, memang sebenarnya seperti membuat head and shoulders. Teman-teman perhatikan, ini head kiri, ini head kanannya, dan ini adalah kepalanya. Kalau kita asumsikan ini adalah neckline-nya, ini adalah neckline-nya, yang dimana itu menjadi suatu key level penting. Dan teman-teman perhatikan, kita juga melihat
Di satu sisi dia membuat pola head and shoulders, di satu sisi dia seperti membuat pola double bottom, yang dimana kita telah tandakan di bottom 1, ini adalah bottom 2. Jadi sebenarnya sangat bagus, yang dimana teman-teman bisa manfaatkan dengan metode fishing bottom untuk saham ini atau buy on weakness-nya. Yang penting ingat, area stop loss kita tadi saya katakan di 545 sampai 540 kurang lebih. Jadi tadi sempat hampir saya cut loss juga di saham ini, karena apa? Dia sempat terkerek ke 540, tapi saya perhatikan terus bahwasanya kalau seandainya dia tadi close di 250, di 540, saya pasti akan buang barangnya. Tapi benar saja di sisi perdagangan tadi dia kembali di-upkan ke atas, jadi kita berharap secara roadmap awal kita dia akan seperti yang kita forecast sebelumnya. Setidaknya area TP1 kita ada di 595, area TP2 kita ada 650, area TP3 kita nanti kita akan update kembali di channel Telegram kita, teman-teman. Karena kalau seandainya dia mampu break area neckline-nya ini, yang dimana ini adalah area pola double bottom dia, key level dia di 620, sahamnya akan naik kencang pasti, sahamnya akan naik kencang gitu. Jadi kita akan tunggu aja momentumnya, yang dimana kalau seandainya dia mampu membreak 620 ini, tandanya pola double bottomnya valid dan jadi besar kemungkinan dia akan kencang naiknya gitu. Jadi kita tunggu aja saham ini seperti apa di perdagangan besok. Kalau seandainya teman-teman perhatikan juga harga minyak mentah masih naik, teman-teman perhatikan. Nah, harga minyak mentah hari ini juga masih naik. Nah, di perdagangan hari ini dia naik 3,25% di 108 dolar per barel. Kalau teman-teman juga buka investing nih, nah kita coba refresh. Kalau teman-teman buka investing, dia crude oil juga naik nih, dia 108 sampai 111 dolar per barelnya. Jadi masih bagus, teman-teman bisa coba manfaatkan momentumnya untuk saham Medco, Akra, dan juga Elsa gitu. Nah, tadi untuk Medco sendiri mungkin itu aja forecastnya. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya barangnya di level harga 555 atau bahkan bisa dapat di harga bawah ini, ya bagus, sangat bagus. Yang penting ingat area stop loss kita, kalau seandainya dia close di 540 atau 545, teman-teman boleh buang dulu barangnya. Kita berharap besok dia akan jalan gitu. Kita berharap besok dia akan jalan. Nah, kalau kita lihat Elsa, hari ini dia mantul di area Fibo 618-nya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih, dia mantul di 290 area Fibo 618-nya. Kalau untuk Elsa ini teman-teman bisa coba swing area stop loss-nya. Saya sudah share tadi di channel Telegram, area TP-nya juga kita sudah share di channel Telegram. Jadi kalau teman-teman yang dapat updatean saham Elsa ini dan juga Medco, teman-teman dapat bergabung. Nah, kita tinggal tunggu aja momentum jalan aja. Yang penting ingat teman-teman, disiplin aja. Jadi kalau seandainya teman-teman sudah buat trade plan teman-teman, jangan otak-atik gitu, jangan biasakan otak-atik, tapi biasakan disiplin aja. Kalau seandainya dia belum sentuh stop loss, udah biarkan aja dia jalan gitu. Apakah dia akan menyentuh stop loss kita atau area TP1 kita gitu. Jadi overall ketika teman-teman dalam satu bulan trading misalnya ada total 20 kali trading, misalnya probability trading teman-teman tuh 50%, berarti 10 kali trading kena stop loss, 10 kali trading kena TP. Setidaknya kalau teman-teman risk to rewardnya minimal 1:1,5, pasti teman-teman akan tetap make money gitu. Jadi teman-teman harus pandai juga menjaga teman-teman tuh money management teman-teman. Jadi trade plan teman-teman harus teman-teman jaga, harus konsisten dan harus disiplin. Jadi ketika dalam satu minggu teman-teman trading, evaluasi kembali satu minggu kemarin apa hal yang saya buat kesalahan gitu. Misalnya, oh ternyata saya terlalu overtrade gitu. Jadi teman-teman perhatikan, kalau seandainya pun overtrade kita juga tidak baik, teman-teman. Jadi jangan terlalu berlebihan ketika kita di market tuh. Kalau bisa minimalisirkan aja tradingnya. Kalau bisa dalam satu minggu teman-teman bisa 5 kali entry aja itu udah cukup. Yang penting teman-teman bisa maksimalkan profitnya aja gitu. Jangan satu minggu teman-teman bisa sampai 20 kali trading. Itu udah terlalu capek, teman-teman. Di psikologi teman-teman tuh terlalu capek. Jadi boleh-boleh aja 20 kali trading kalau teman-teman punya waktu yang banyak. Tapi kalau bagi teman-teman yang punya waktu kerja, itu akan menguras tenaga teman-teman, apalagi psikologi teman-teman gitu. Jadi yang penting misalnya nih, teman-teman masuk Elsa kan, misalnya di level harga 292. Teman-teman udah baca Telegram, area stop loss sekian, area TP sekian, udah
santai aja, tinggal kerja aja teman-teman, tinggal kerja aja. Perhatikan aja, kalau udah kena stop loss udah cut loss. Kena TP1 kita, pertimbangkan mau ikut follow the trendnya, kena TP2 kita atau ambil di TP1. Kalau mau lanjut ke TP2, naikkan stop loss kita di harga entry kita. Jadi setidaknya risiko kita itu nol. Kalau harganya berbalik harga, berbalik arah gitu. Jadi pastikan teman-teman tuh punya trade plan yang teman-teman jalankan. Jangan tidak ngerti trade plan, itu sangat berisiko. Ya syukur-syukur teman-teman masih join di channel Telegram saya. Saya tidaknya masih selalu ingatkan. Kalau seandainya teman-teman mau jadi trading mandiri, ya teman-teman bahaya psikologinya nggak terbentuk gitu. Jadi kalau trading itu selalu saya katakan apa? 80% kita menunggu momentum aja, teman-teman. 10% beli, 10% jual gitu. Jangan 80% beli, 10% menunggu, 10% lagi gelisah. Itu sangat berisiko. Jadi jangan seperti itu kita trading. Makanya kalau teman-teman pernah dengar cakap Abraham Lincoln, apa dia bilang? Kalau saya dikasih kesempatan memotong pohon dalam waktu 6 jam dengan sebuah kampak, apa yang akan dia lakukan? Dia katakan 4 jam, hal yang akan saya lakukan adalah apa? Saya akan mengasap kampak itu sampai tajam, dan 2 jam sisanya akan saya kampak pohon itu sampai tumbang. Tandanya apa? Dia akan melihat kampaknya itu dulu, tumpul atau tidak. Kalau seandainya tumpul, dia akan asah dalam waktu 4 jam. Setelah itu, sisa waktunya 2 jam, dia akan potong pohon itu sehingga dia tumbang. Kalau seandainya dia tidak pikirkan seperti itu, rupanya kampaknya tumpul, jangankan 6 jam, 1 hari pohon itu juga nggak akan tumbang. Jadi pesan moral yang ingin disampaikan dari Abraham Lincoln adalah apa? Jalankan trade plan teman-teman. Punya metode, jalankan baru dalam 1 minggu. Buat rapot bagi diri teman-teman. Misalnya apa? Evaluasi kembali. Trading saya dalam 1 minggu seperti apa ya? Lihat tuh gain and loss teman-teman. Misalnya saya trading 6 kali nih. 4 kali profit, 2 kali kena stop loss. Lihat profitnya 4 kali itu berapa persen besarnya, stop lossnya berapa kali besarnya. Nah kalau seandainya teman-teman 2 kali kena stop lossnya lebih gede daripada profitnya 4 kali itu, evaluasi kembali, oh trading saya ada yang salah, kenapa stop lossnya lebih gede daripada profitnya. Nah 1 minggu ke depan teman-teman perbaiki. Jadi ada namanya pertumbuhan di secara trading teman-teman dan juga secara portfolio. Jadi percayalah teman-teman, yang namanya usaha itu nggak akan mengkhianati gitu, hasil itu nggak akan mengkhianati kita. Yang penting apa? Jalankan dengan disiplin gitu. Jangan teman-teman tidak ngerti trade plan, tidak belajar, tidak berkembang. Bahkan kalau kata bahasa apanya itu keep moving forward, terus bergerak ke depan. Tandanya apa? Kalau seandainya kita bergerak ke depan, kita harus selalu belajar gitu. Oke, mungkin itu masukan saya. Nanti kalau seandainya ada waktu saya ingin kita dapat belajar lebih serius, nanti ada waktunya ketika ada masanya saya akan ingin sharing-sharing kepada teman-teman. Kalau bisa secara Zoom nanti saya akan sharing-sharing teknik-teknik apa aja dan bagaimana menjaga psikologi, bahkan membuat suatu pondasi yang benar-benar bagus supaya ke depannya kita bisa menjadi trader yang lebih disiplin dan konsisten. Itu yang paling penting gitu. Oke, mungkin itu aja untuk Elsa. Nah, kita akan lanjut saja saham yang ingin kita bahas. Kita lihat, kita lihat tadi MYOR udah, MDKA, Akra, SCMA, ERA, IPPE, TINS, Elsa, MTEK. Kita lihat saham terakhir adalah Innov. Nah, Innov ini tadi sebenarnya saya sudah coba rekomendasi di grup atau jadikan referensi, tapi saya katakan apa? Kalau seandainya dia mampu break di atas 262, teman-teman bisa masuk gitu. Rupanya dia tidak mampu. Nah, tapi walaupun begitu, secara structure market dia masih menarik, teman-teman. Secara structure market dia masih menarik. Kenapa saya katakan begitu? Dia telah membreak area channel trendline ini. Saya ubah ke H4-nya. Dia di break dengan candle yang sangat impulsif di perdagangan 22 Maret kemarin. Dia tidak membuat lower low baru, teman-teman perhatikan, dia tidak membuat lower low baru. Ini adalah low terakhir yang dia buat. Kita tandakan seperti ini. 240 adalah low terakhir yang dia buat. Nah, kita tunggu momentumnya dia break di atas 262. Apabila di perdagangan besok dia mampu break di 262, teman-teman bisa buy on breakout atau follow the trendnya, yang dimana kemungkinan besar dia akan reverse dari trend bearish ke bullishnya, teman-teman. Jadi momentum breakout adalah untuk follow the trend. Jadi
Kalau untuk buy on weakness adalah untuk manfaatkan reboundnya. Jadi teman-teman harus mengerti metode gitu. Jangan metode buy on breakout teman-teman bilang itu rebound. Beda pola teman-teman. Jadi ketika kita buy on breakout itu bukan kita beli di pucuk, tidak. Tapi kita beli untuk harga yang sudah follow the trend gitu. Harga yang bergerak ke depan gitu. Yang bahaya apa? Ketika buy on breakout rupanya trennya tidak jadi uptrend atau bahkan strukturnya patah trennya teman-teman. Teman-teman tidak cut loss, itu yang menyebabkan teman-teman sangkut di pucuk gitu. Misalnya nih, kita cerita case nih. Kita study sedikit teman-teman. Kita study sedikit. Misalnya nih, kita potong nih ya kan, kita potong seperti ini karena ini adalah saham terakhir yang ingin saya bahas. Jadi kita coba study case sedikit. Nah, teman-teman perhatikan kalau secara structure market di sini dia sangat jelas bullish teman-teman. Dia sangat jelas uptrend. Nah, benar tidak? Dia uptrend kan? Oke, kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu seperti ini. Nah, dia sangat jelas uptrend. Nih, dia sangat jelas uptrend yang dimana kalau kita trading di saham-saham yang uptrend seperti ini, kita bisa menggunakan buy on weakness dan juga buy on breakout. Yang dimana ketika dia buy on breakout, tandanya kita akan follow the trend dia, gitu. Jadi misalnya nih, ya kan, kita misalnya di sini, kita ubah dulu seperti ini aja biar lebih enak. Nah, teman-teman perhatikan nih, ya kan? Kita buy on breakout nih, ya kan? Kita breakout di sini. Ini dia breakout nih, teman-teman perhatikan. Nah, ini dia breakout kan? Ini dia breakout, teman-teman perhatikan, dia jalan di sini, kita pasti sudah running nih. Nah, di sini dia breakout lagi, teman-teman. Di sini dia breakout lagi, teman-teman perhatikan, dia sudah running kan? Kalau teman-teman buy on breakout di sini di tanggal 10 Januari, mungkin teman-teman agak susah melihatnya ya. Kita lihat nih. Nah, ini kan breakout nih di sini. Ini kan breakout nih, candle yang breakout, teman-teman. Ini candle yang breakout nih. Ya kan? Kalau teman-teman breakout nih, kita lihat nih breakoutnya di 256 nih. Teman-teman buy ini di sini kan, pasti teman-teman sudah running profit di sini, udah untung nih, ya kan? Teman-teman pasti udah running profit sekitar hampir 15%, pasti teman-teman udah make money, ya kan? Nah, kita lihat nih, dia nge-swing lagi, membuat swing low-nya, dia breakout lagi, ya kan? Di sini teman-teman pasti beli, buy on breakout nih, sistemnya buy on breakout, dia mencoba nge-swing lagi, sebentar ya, sorry, sedang nge-lag teman-teman. Sorry ya, lagi nge-lag laptopnya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan nih, dia buy on breakout di sini kan, dia membuat swing, teman-teman di sini buy on breakout lagi nih, di sini. Pasti teman-teman buy on breakout kan? Rupanya kalau kita jalankan, trennya malah patah. Nih, trennya patah di sini. Dia telah break area swingnya ini. Dia trennya patah. Kalau seandainya teman-teman nggak cut loss di sini, apa yang terjadi? Kita percepat secara singkat. Nah, pasti teman-teman udah sangkut di pucuk nih. Nah, kita lihat nih. Kita overall kan seperti ini, kita ya kan. Nah, secara nggak langsung teman-teman pasti udah sangkut di pucuk. Kenapa? Ketika trennya patah di sini, teman-teman sangkut di pucuk. Jadi resiko dari follow the trend itu apa? Sangkut di pucuk, teman-teman. Resiko follow the trend. Gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman mencoba buy on breakout, pastikan satu area levelnya dan juga area stop lossnya gitu. Kalau seandainya teman-teman buy on breakout tidak lihat area levelnya, itulah yang menyebabkan teman-teman terkena sangkut di pucuk. Nah, sekarang tadi case-nya, dia teman-teman perhatikan nih, dia bearish kan, di sini adalah tren terakhir dia dan dia mencoba reverse nih teman-teman. Dia mencoba reverse nih yang dimana dia telah memberi area channel trend line-nya ini dan kita tandakan ini adalah key level dia di 262 ini. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok dia break di 262, teman-teman bisa buy on breakout. Untuk stop loss-nya ya cukup di bawah di 262 aja gitu. Cukup di bawah 262 gitu, teman-teman. Tapi kalau seandainya besok dia di retest ke bawah area low dia ini, teman-teman ya bisa juga buy on weakness gitu. Bisa buy on weakness, tektok aja. Jual di
resisten buy on support, jual di resisten. Stop lossnya di mana? Di 238, hanya kecil teman-teman, di 236 gitu. Jadi untuk IPPE sendiri teman-teman perhatikan aja, dia akan menyentuh area support dia di 240 atau breakout di atas 262. Kalau seandainya dia breakout di atas 262, teman-teman bisa buy on breakout. Kalau seandainya dia dikasih retest di 240, teman-teman bisa buy on weakness-nya gitu. Jadi lihat aja sahamnya mau kemana gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman, karena juga sudah terlalu panjang, ada sekitar hampir 40 menit. Mungkin di lain waktu kita akan belajar study case yang lebih spesifik supaya teman-teman juga lebih mandiri tradingnya gitu. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.